Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita membuka pembelajaran kita hari ini dengan bacaan kita bersama Audhu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Sehat ya? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Perkenalkan, sebenarnya nama saya dulu Fathan Rizka Istana dari Universitas Hasyim Asy'ari Kebiru Jombang. Jadi di sini di PPLD, sidang PPLD MTS 1 Gedung Ngareng. Kebetulan dulu juga saya alumni sini. Jadi saya kesini karena berhubung sedang ada kendala COVID, jadinya PPLD mandiri. Sebelumnya bisa kenalan satu persatu nih. Buatan apa ya? Banyak Dinda. Dari mana? Dari Purbalingga. Purbalingga ini Tanah. Pulau Purbalingga. Sama ya? Askia. Pengen nih? Kali kesor. Purwokerto ya? Kali kesor. Nih. Namanya? Efrin. Dari mana? Tegal mana? Mana? Salsa dari mana? Udah mana yang mau? Oke. Selfie. Neng mau deh. Perbagian mau deh. Oke. Adik. Oh, Angga. Baik. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mata pelajaran akidah akhlak tentang nifaq, tentang riya dan nifaq. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu riya atau nifaq? Riya, nifaq apa? Ada yang tahu? Secara yang kalian ketahui belum pernah dengar atau gimana? Riya. Jadi Mbak apa Mbak Apa riya? Pernah mendengar atau tidak istilah riya dan nifaq? Belum tahu maksudnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nanti riya dan nifaq. Saya menggunakan media mind mapping. Tahu mind mapping? Visualisasi. Ambil sebentar. Ada yang pernah melihat seperti ini? Ini namanya mind mapping.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan membahas tentang apa itu akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan dua akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya dan nifaq. Riya. Apa sih itu riya? Riya itu berasal dari bahasa Arab. Di sini nih Arab. Berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? Riya. Apa? Memperlihatkan. Dan satunya lagi memamerkan. Nah, itu namanya riya. Ro'ah. Riya berasal dari bahasa Arab yang artinya memperlihatkan atau memamerkan. Itu riya. Nah, sedangkan secara istilahnya apa? Secara istilah apa? Tahu? Secara istilahnya, riya yaitu memperlihatkan atau memamerkan sesuatu kepada orang lain. Jadi memamerkan atau memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik itu berupa barang ataupun perbuatan baik. Nah, pada ujungnya yang dimaksudkan perbuatan itu mengharapkan pujian. Seperti itu. Itu riya. Jadi riya itu seperti itu. Kita apa ya? Na'udzubillah, jangan sampai kita istilahnya apa? Jangan sampai kita ya mempunyai sifat riya ini. Karena sifat riya ini sifat yang tidak terpuji, sifat yang tercela. Seperti itu. Karena mbak contoh seperti ini riya. Ini hal-hal yang sesuatu yang dibenci oleh Allah. Contoh riya. Ada seseorang beribadah, melakukan suatu kebaikan atau entah itu beribadah atau kebaikan, yaitu orang itu hanya melakukan kebaikan itu ketika apa? Ketika hanya terlihat oleh orang banyak. Jadi kalau sedang sendiri tidak mau beribadah, tetapi kalau banyak orang, ibadahnya istilah itu lebih baikkan lagi, seperti itu, diperlebih baikkan lagi, supaya apa? Nanti itu orang loh rajin ibadah, loh itu orang loh rajin sedekah, loh itu orang loh rajin amal jariah, seperti itu. Itu ciri-ciri orang yang bersifat riya. Apa tadi istilah riya, Pak? Kepada baik barang ataupun dengan maksud mengharapkan pujian. Itu riya. Nah, itu definisi riya. Nah, di sini riya tersendiri itu sepadan sama dengan yang namanya sum'ah. Di sini ada gambar headset. Apa itu sum'ah? Sum'ah. Sepadannya itu bagaimana? Hanya saja perbedaannya itu di sini. Di pendengar. Sepadannya seperti itu. Kalau riya itu memperlihatkan atau memamerkan sesuatu, kalau sum'ah itu beramal baik, tetapi supaya untuk didengar oleh orang lain, dan pada hasilnya, pada endingnya itu bertujuan ya mengharapkan pujian orang lain. Itu sum'ah, sepadan. Hanya saja sum'ah itu perbedaannya supaya didengar oleh orang lain, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, riya. Coba Mbak siapa ya? Mbak Salsa ya? Mbak Salsa. Coba apa tadi pengertian riya? Memperlihatkan atau memamerkan Kepada barang
betul. Oke. Itu ria ya di sini. Nah, terus selanjutnya ria itu dibagi menjadi dua. Di sini ada gambar apa namanya? Oke jelly ya, sama kopi ya. Biar lebih menghafal itu ada ria oke jelly. Oh, jelly, ria jelly seperti itu. Ria jelly. Dan satunya ria kopi. Ria jelly dan ria kopi, ada dua. Nah, apa itu ria jelly dan ria kopi? Nah, di sini ria jelly. Pengertian ria jelly secara singkat, ria jelly itu adalah ria yang apa dilakukan secara terang-terangan. Ini terang, tidak mendung ya, terang. Secara terang-terangan, begitu. Secara terang-terangan bagaimana? Tadi sudah saya contohkan bahwasanya yang terang-terangan itu seperti ini. Ada seseorang ingin beramal baik, misal ingin melakukan sedekah jariyah atau sedekah apa di masjid. Tapi ketika melakukan apa memberikan sedekah itu ketika di depan orang banyak loh, lagi ada orang banyak, terus orang tuh ada orang banyak itu untuk kayak paknya saya sedekah gitu seperti itu loh. Saya sedekah. Nah, nanti supaya apa? Supaya pengharapan dari orang yang bersedekah itu mengharapkan nanti, wah, kok sedekahnya banyak banget ya gue, kok dermawan banget seperti itu loh. Itu ria jadi secara terang-terangan. Dan di sini ada ria khafi. Apa itu ria khafi? Ria yang secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau jali itu terang-terangan, terang. Kalau khafi itu tersembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi itu gimana? Maksud sembunyi ini, ria khafi itu contohnya orang itu melakukan suatu hal kebaikan. Orang itu melakukan suatu hal kebaikan, terus kebaikan atau amal lah, kebaikan atau amal ibadah di depan, baik itu nanti ada orang banyak ataupun tidak ada orang pun, tapi tujuannya itu sama, mengharapkan apa? Lebih cenderung ketika ada orang yang memuji itu hati itu merasa senang. Jika ada orang yang memuji orang itu merasa senang. Itu sembunyi-sembunyi. Itu letaknya di dalam hati. Sembunyi-sembunyi. Contohnya seperti itu. Ada ditanyakan? Ada? Nggak ada? Ada? Kurang semangat tapi ya. Tepuk semangat. Semangat. Coba yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Coba lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Nah, di sini ria. Nah, ria tadi kan baik barang ataupun perbuatan, ya. Baik barang ataupun perbuatan di sini. Contoh yang barang itu kita itu mempunyai kepunyaan atau mempunyai sesuatu yang hal-hal yang elok ataupun itu berkaitan dengan yang ada pada diri kita, yaitu apa? Contohnya harta ataupun itu tahta ataupun itu keturunan ataupun itu paras seperti itu barang. Contohnya saya loh ini loh ganteng banget kayak gitu loh. Saya ini loh cantik banget, bersolek. Akhirnya apa? Kadang bersolek secara berlebih untuk apa? Supaya dipuji oleh orang lain, supaya orang lain itu memuji, masya Allah cantik banget gitu loh. Itu berupa barang ataupun harta ataupun tahta sedemikian itu. Ya.
Di sini ria itu mempunyai dampak negatif. Ada beberapa dampak negatif di sini. Apa itu dampak negatifnya? Dampak negatif dari ria itu menghapus pahala kebaikan. Lah ya, gimana tidak menghapus pahala kebaikan? Karena apa? Kita percuma kalau berniat ria itu percuma. Percumanya gimana? Percumanya ketika kita melakukan sesuatu hal kebaikan, kok kita berniat untuk hanya mengharapkan pujian, bukan mengharapkan ridho dari Allah. Ya, yang didapatkan hanya pujian itu. Itu pun kalau ada orang yang memuji. Kalau tidak ada orang yang memuji, siap sih tidak dapat apa-apa. Pujian ya para oli, pahala ya gak dapat, seperti itu. Jadi percuma perbuatan amal kebaikan kita itu terhapus. Malah apa yang kita dapatkan adalah dosa yang besar. Seperti itu yang kita dapatkan, dosa yang besar. Karena apa? Ria tersendiri itu adalah salah satu merupakan sifat syirik kecil. Nah ya, kenapa kok syirik kecil? Seperti ini. Kita kan beribadah itu hanya mengharap ridho Allah. Sedangkan orang yang ria itu mengharapkan apa? Pujian. Otomatis tidak mendapatkan ridho Allah, tetapi mendapatkan dosa syiriknya. Nah, kita beribadah hanya untuk Allah semata, tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan alangkah baiknya. Iya memang kita beribadah itu pasti ada pahalanya. Tetapi kita ketika beribadah itu jangan terlalu berharap kepada pahala. Pahala itu hanya bonus. Tapi yang pada esensinya itu ibadah itu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita beribadah kepada selain Allah, maka ya itu termasuk syirik kecil. Maka buanglah jauh-jauh sifat ria, sifat ingin dipuji orang lain, sifat ya seperti itulah, sifat ingin dipuji orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, itu diharapkan ditiadakan. Kita berlatih ibadah itu secara ikhlas. Ikhlas itu bagaimana ya? Ikhlas tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharap ridho Allah semata, seperti itu. Itu esensi dari ibadah. Bukan kok pengen pahala ataupun pengen pujian, bukan, tapi ridho Allah yang diutamakan. Berniat ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Yang ketiga, orang yang ria itu celaka bagaimana? Tidak selamat dari bahaya kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Seperti diterangkan pada Quran surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat yang lalai dari salatnya dan yang berbuat ria. Alladzina hum yura'un, yang ria, yura'un. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, coba dari adik-adik ada yang bisa menjelaskan di depan. Coba siapa yang berani? Banyak, Mbak Sansa, Mbak Dinda mungkin. Iya Mbak Dinda, coba. Tadi coba. Atau di situ saja nggak apa-apa. Coba. Ria Ya. adalah memperlihatkan atau memamerkan suatu barang atau perbuatan agar mendapat suatu pujian. Ya. Kayak itu. Ria itu sepadan dengan sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah adalah Apa? Sum'ah sama saja, hanya saja perbedaannya dalam perbuatan baik itu supaya oleh orang lain. Oke. Terus Ria Ria jari dibagi menjadi dua. apa saja? Jari dan khofi.
Apa itu ria jadi? Ria jadi adalah yang terang-terangan. Ria yang secara terang. Terang-terangan. Sedangkan khafi Ria yang secara sembunyi-sembunyi. sembunyi-sembunyi. Oke. Terus Ria dampak negatif ria terhadap pahala tidak mendapatkan pahala. pahala kebaikan dihapus. Terus mendapat dosa ke karena ria itu termasuk syirik yang kecil, syirik kecil. Terus akan mendapatkan celaka bagi orang lain. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau yang tidak ada, mari kita lanjut lagi ke pengertian nifaq. Berarti ini sudah paham ya? Paham atau belum? Insya Allah paham ya. Oke, kita beralih ke nifaq. Apa itu nifaq? Nifaq. Pernah mendengar nifaq? Munafik pernah? Pernah. Apa yang kalian tahu tentang munafik? Hah? Jahat. Apa selain jahat itu apa? Munafik. Kamu kok munafik banget ya? Apa? Nah, munafik itu pelakunya ya. Kalau perbuatannya itu namanya nifaq. Seperti itu. Pelakunya namanya munafik, perbuatannya namanya nifaq. Dan di sini apa itu nifaq? Oh, malah belum tak warnain. Di sini apa itu nifaq? Secara bahasa, nifaq itu adalah lubang tempat keluarnya semacam tikus sih, yarbu, namanya yarbu, semacam tikus. Itu pertama, gimana nanti masuk ke dalam lubang satu, keluar ke lubang lain. Itu ibaratnya orang munafik itu seperti itu. Orang munafik itu seperti itu ibaratnya. Masuk ke lubang satu, terus keluar ke lubang yang lain. Yang kedua itu bermuka dua. Loh, nunggu. Di belakang iya, di depan tidak. Di belakang tidak, di depan iya. Seperti itu lah. Gambaran orang munafik bermuka dua. Seperti itu. Nah, secara istilahnya itu nifaq itu apa? Menyembunyikan apa? Kekafiran di dalam hati dan menampakkan keimanan di mulut, ucapan atau perbuatan. Jadi nifaq seperti itu. Menyembunyikan kekafirannya itu disembunyikan di dalam hati. Kekafiran disembunyikan di dalam hati, sedangkan yang ditampakkan apa? Keimanan. Entah itu baik ucapan, iya saya percaya. Saya loh percaya dengan Allah, percaya kepada Rasulullah, kepada Nabi Allah, kepada malaikat Allah, percaya. Tapi di dalam mulut, tapi di hatinya dia ingkar. Ingkarnya bagaimana? Ketika umat Islam berjaya, tidak suka, terus tidak suka dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang nifaq itu seperti itu, munafik sekali. Jadi jangan sampai kita ada sifat nifaq ini. Nah, nifaq ini juga berhubungan dengan ria, sama saja tidak baik. Karena itu hubungannya pada Allah dan kalau nifaq ini bisa menjerumuskan kita keluar dari dan naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Nah, di sini nifaq ada dua bagian. Yang pertama nifaq i'tiqadi, ya, dan yang kedua nifaq amali. Nah, di sini nifaq yang pertama i'tiqadi itu bangsa i'tiqad atau keyakinan. Jadi di sini i'tiqad ini nifaq keyakinan ini, i'tiqad ini adalah nifaq yang besar. Karena apa? Karena orang pelakunya si munafik itu di dalam hatinya itu tidak percaya bahwasanya tidak menerima dengan apa yang diajarkan oleh Islam seperti itu. Tetapi di luar, di depan orang-orang dia mengatakan beriman, ya saya percaya, saya beriman. Tapi dalam hati dia ingkar.
Ini nifak yang besar. Dan nifak intikodi ini bisa mengeluarkan orang itu ke Islam, keluar, bisa jadi keluar dari Islam. Jadi hati-hati, jauhilah. Dan yang kedua, nifak amali, amal. Apa amal? Perbuatan. Nifak yang perbuatan. Contoh nifak perbuatan bagaimana? Ini tidak sampai keluar dari Islam, hanya saja masih dalam iman dan nifak seperti itu. Bagaimana contohnya? Orang itu Islam, beragama Islam, yakin beriman, tetapi dalam beribadahnya itu dia malas. Contohnya malas dalam melakukan sholat subuh berjamaah, terus apalagi sholat subuh berjamaah, terus sholat isya, ya semua sholat lah. Dia itu malas-malas, enggan untuk melakukan sholat. Itu untuk melaksanakan ibadah itu rasanya berat, abot, begitu. Itu nifak amal. Nah, nifak di sini berdampak negatif bagi di dunia dan di akhirat. Dampak negatif di dunianya, yang pertama, kepercayaan itu hilang, tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Karena orang munafik itu ada 3 ciri-cirinya. Biasanya seperti ayat munafiki salah idza hadatsa ketika berbicara itu berbohong. Orang munafik itu seperti itu, ketika berbicara berbohong. Terus wa idza wa'ada akhlafa. Ketika orang itu berjanji, dia ingkar janji. Terus apa? Wa idza tumina khana. Ketika dia dipercaya berkhianat. Lah akhirnya efek daripada seperti itu tidak dipercaya oleh orang. Dan siapa lagi yang mau percaya? Orang itu sering berbohong, dijanjinya tidak mau menepati, terus diamanahi tidak dia mengingkari amanah, seperti itu. Dampaknya tidak dipercaya oleh orang. Terus yang kedua, nama baik itu tercemar. Tidak tercemar bagaimana? Di masyarakat pasti kalau sudah masyhur dengan orang munafik, pasti itu orang tidak baik, seperti itu kan? Nah iya, orang itu tidak baik, tidak percaya lagi saya sama dengan dia, seperti itu. Itu nama baik itu tercemar. Itu dampaknya. Nah, yang ketiga, rezekinya itu jalan rezeki tidak tahu sampai bagaimana, sudah tidak dipercaya, mau siapa lagi yang percaya, mau kemana lagi jalan rezeki itu datang, sama orang saja sudah tidak dipercaya. Seperti itu loh. Jadi saling berhubungan. Kalau sudah berbuat satu, ya nanti dampaknya bisa banyak, efeknya itu banyak. Nah, yang keempat, keberkahan umur itu disebut na'udzubillah, tidak mempunyai umur yang barokah, na'udzubillah, jangan sampai nifak. Umurnya itu tidak barokah, na'udzubillah, tidak berguna loh. Nah, yang terakhir, yang 5 itu berani kepada Allah. Dia tidak takut kepada Allah. Dengan Allah itu berani. Tidak takut sama sekali. Sholat, berpikirnya itu jangka pendek lah, hanya di dunia. Saya hidup di dunia kok. Tidak percaya dengan akhirat. Tidak pikirannya itu hanya di dunia loh. Saya hanya di dunia saja, mencari duniawi, terus duniawi terus, tanpa memikirkan kelak nanti itu akan mati. Orang nifak itu seperti itu. Kita berpikir panjang ke depan, itu masa depan yang lebih panjang, masa depan panjang itu akhirat. Nanti kekal di sana. Entah itu nanti akan ke surga atau neraka, itu tergantung kita sendiri. Itu di dunia bagaimana amalnya, nanti di akhirat tentu mendapatkan balasannya yang sesuai amal
seperti itu. Terus dampak di akhirat. Yang pertama itu tercela di pandangan Allah. Ya memang ini sifat tercela, pasti tercela di pandangan Allah. Dan mendapatkan siksa yang sangat besar. Nantinya kalau orang itu berbuat nifak yang kabir atau nifak besar seperti nifak etikoti, nanti orang itu akan kekal di neraka. Jangan sampai itu perbuatan nifak. Di sini ada pertanyaan. Apa paham? Jadi bagaimana kita kok ya ini saling berhubungan antara riya dan nifak. Orang nifak itu cenderung pasti kadang ada mempunyai sifat riya, sifat untuk selalu ingin dipuji oleh orang lain. Seperti itu. Dan riya juga perlu dihindari karena riya itu termasuk syirik kecil. Syirik kecil dia ini bisa cenderung kepada kekafiran. Jadi hindari itu semua. Semoga kita semua itu terhindar dari perbuatan riya dan nifak. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Mantuk? Nah, pertanyaan. Coba dari salah satu dari kalian menjelaskan ini nifak tadi. Siapa yang berani? oh. Amin. Mbak itu siapa? Mbak Siti coba apa itu nifak? Nifak adalah nah, dalam istilahnya menyembunyikan apa? Dalam hati. Terus menampakkan iman dalam ucapan atau perbuatan. Terus nifak dibagi menjadi dua. Apa saja? Dan itikadi itu nifak yang apa? Keyakinan. Kalau amali perbuatan. Ya. Terus dampak negatifnya? Kepercayaan hilang, tidak dipercaya oleh orang lain. Terus nama baiknya tercemar. Terus jalan rezekinya sempit. Keberkahan umurnya dicabut. Berani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dampak di akhirat tercela di pandangan Allah, mendapatkan siksa yang besar. Terus kekal di neraka. Jadi perbedaan riya dan nifak itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan perbedaan riya dan nifak? Coba. Ini ada perbedaannya. Dari segi definisinya dulu apa riya itu? Coba. Banyak bisa menjelaskan. Mbak siapa ini? Evelyn. Apa Mbak Evelyn? Singkat saja nggak apa-apa. Riya itu kalau riya itu menampakkan menyembunyikan kemaksiatan, ya kan? Kalau nifak itu menampakkan keimanan, menyembunyikan ya. Perbedaannya apa tadi? Kalau riya menyembunyikan kemaksiatan. Kalau nifak kekafiran, ya. Itu perbedaannya. Tapi ini semua saling berhubungan seperti itu. Oke, ngantuk ya? Ngantuk. Boleh berdiri bentar. Dengar ngantuk. Yo.
Tahu itu enggak lagu 1+1? Tahu? Hah? Tahu? Ayo coba. Tahu lagu 1+1? 1+1. Tahu? Tahu atau tidak? Tahu ya. Coba kita nyanyi 1+1 tapi gerakan. Bisa? Oke, gerakan. Bagaimana gerakannya? Tirukannya nanti ya. Contohkan. 1+1 sama dengan 2. 2+2 sama dengan 4. 4+4 sama dengan 8. 8+8 sama dengan 16. Yuk bisa. Ayo coba yuk. Yuk. Yuk, 1, 2, 3. 1+1 sama dengan 2. 2+2 sama dengan 4. 4+4 sama dengan 8. 8+8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan. Oke. Baik. Jadi inilah tadi yang saya terangkan. Sampai paham ya? Insya Allah paham lah. Yaitu memamerkan sesuatu pada orang lain karena untuk mendapatkan pujian karena nifak itu menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan dalam segi bahasa atau dalam segi ucapan ataupun perbuatan. Itu seperti itu. Mungkin ada yang masih bertanyakan? Monggo. Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, kita pelajari bersama hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua di sini menuntut ilmu, mendapat ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Mari kita tutup dengan bacaan kita bersama Al-Fatihah. Mungkin itu dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.